Halo trader semua, masih bersama saya with Andri. Kita ketemu lagi di video belajar forex trading untuk pemula. Di video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang bagaimana menggunakan moving average. Dilanjutkan dengan video tentang Bollinger Band ya. Ini merupakan indikator tambahan buat moving average. Dengan menggunakan Bollinger Band, kita bisa punya gambaran seberapa besar, berapa panjang harga akan bergerak di atas ataupun di bawah MA. Kemudian kita lengkapi lagi dengan video tentang osilator. Dengan osilator ini kita bisa menentukan titik entry untuk melakukan order. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang indikator forex lainnya, yaitu indikator support dan resisten. Indikator ini bisa menjadi pelengkap dari beberapa indikator yang sudah saya bahas sebelumnya. Sebelum kita praktek langsung di chart MT4, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari support dan resisten ini. Support merupakan level harga terendah pada suatu periode waktu tertentu di mana price action berusaha menembusnya namun tidak berhasil. Untuk lebih mudah pemahamannya, saya berikan gambar. Di sini bisa kita lihat, di titik A ini saya beri garis horizontal, inilah garis support, area support. Dari titik A ini harga berbalik arah ya, yang tadinya turun, dia bergerak naik. Kemudian setelah naik dia turun lagi. Harga di sini berusaha menembus level harga A di garis kuning ini, namun tidak berhasil, dia balik lagi ke atas. Sampai di atas pun dia berbalik lagi ke bawah, berusaha menembus di level harga A lagi. Namun harga kembali berbalik naik. Dari sini bisa kita lihat bahwa level harga A ini merupakan support yang cukup kuat. Yang saya maksud tidak berhasil menembus di sini adalah bahwa harga hanya bergerak di sekitar batas level ini ya. Bisa saja dia berada di atasnya, atau bisa juga dia berhasil menembus di bawahnya sedikit, kemudian baru harga naik. Resisten merupakan level harga tertinggi pada suatu periode waktu tertentu, di mana price action berusaha menembusnya namun tidak berhasil. Saya contohkan lagi dengan gambar. Di sini ada level harga tertinggi di titik A. Dari titik A ini harga turun, kemudian berbalik naik, turun lagi dan naik. Sampai di posisi B, harga ini berhenti. Harga naik lagi sampai berhasil tembus di level ini, namun harga kemudian berbalik dengan cepat. Di sini bisa dikatakan bahwa level harga di A ini merupakan resisten yang sangat kuat. Oke, kita langsung saja praktek di chart MT4. Ini adalah chart Euro USD H1. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang moving average, Bollinger Band, dan juga stochastic oscillator. Dengan moving average ini kita bisa mengetahui tren harga. Dengan Bollinger Band kita bisa punya gambaran tentang seberapa besar harga bergerak di atas MA ataupun di bawah MA. MA ini adalah middle band-nya ya, dari Bollinger Band. Yang di atas adalah upper band, yang di bawah adalah lower band. Kedua indikator ini juga bisa digunakan sebagai area support dan resisten. Upper band ini bisa kita gunakan sebagai resisten, lower band bisa kita gunakan sebagai supportnya. Untuk MA atau middle band ini bisa kita gunakan sebagai support dan resisten sekaligus. Untuk area support dan resisten kita bisa juga menggunakan titik tertinggi ataupun titik terendah
pada periode tertentu ya. Saya contohkan di sini. Ini ada level harga terendah, saya berikan garis hijau putus-putus ini sebagai support area. Sedangkan di sini ada titik tertinggi, saya kasih garis hijau juga sebagai resisten area. Masih ingat dengan aturan di video tentang Bollinger Band bahwa kita sell ketika harga berada di upper band dan buy ketika harga berada di level lower band ini. Nah, katakanlah kita mau sell di daerah sini ya, saya ambil contoh. Ketika harga naik ke atas, kita siap-siap sell stop di bawah sini. Fungsi dari support dan resisten bisa kita gunakan sebagai area untuk target profit. Kita punya dua area support yaitu di MA dan lower band ini. Jadi kita punya dua area target profit, tergantung mana yang kita ambil. Kita lihat dari trennya kuat atau tidak. Dan jika kita targetnya di MA, kita closing setelah harga menyentuh MA ya. Di sini ada sekitar 35,36 kita dapat. Jika target profit kita lower band, nah kita bisa dapat sekitar 117 ya. Begitu menyentuh lower band, kita closing. Ini apabila target profit kita mengikuti pergerakan dari Bollinger Band ini ya. Karena Bollinger Band ini dia menyempit kalau transaksinya sudah sedikit, volatilitasnya menurun, dia akan menyempit dan mengembang kalau volatilitasnya meningkat. Menurun jumlah transaksinya dia menyempit, ketika jumlah transaksinya banyak dia akan mengembang. Selain titik tertinggi dan terendah, ada juga kita bisa menggunakan Fibonacci retracement sebagai area support dan resisten. Kita bisa gunakan ini. Karena ini level harganya ada di bawah, maka ini adalah titik resistennya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa level dari 23.6 sampai 61.8. Ini merupakan area resisten. Dengan 3 tool ini, kita punya 3 metode penentuan resisten. Yang pertama MA, Bollinger Band, dan Fibonacci retracement. Selain menggunakan indikator yang sudah ada untuk jadi area support dan resisten, kita juga bisa menggunakan indikator yang khusus untuk support dan resisten. Akan saya perlihatkan indikatornya. Oke, ini adalah indikator khusus support dan resisten. Yang biru-biru ini adalah area support, dan yang merah ini adalah area resisten.